Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bertemu lagi dengan saya terkait dengan materi perkuliahan kita hari ini, yaitu tindak pidana korupsi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera saja kita masukkan materi yang pertama, yaitu sejarah korupsi di Indonesia. Jadi korupsi ini memiliki sejarah dari mulai zaman VOC sampai dengan masa Orde Baru yang terjadi. Baiklah, untuk sejarah yang pertama yaitu korupsi pada masa VOC. Tindak pidana korupsi telah terjadi pada masa VOC, di mana pada masa itu VOC menguasai Indonesia dengan bertindak sebagai pemerintah yang mengatur dan berkuasa atas wilayah Indonesia. Dalam hal ini, praktek perdagangan yang dikembangkan oleh VOC diwarnai dengan kecurangan dan persekongkolan yang cenderung korup. Karena tingginya tingkat korupsi dalam hal ini, maka mengakibatkan VOC mengalami kebangkrutan. Selain itu juga, korupsi terjadi di lingkungan pegawai VOC. Karena pada saat itu pegawai VOC hanya menerima gaji berkisar antara 16 sampai 24 gulden per bulan. Hal yang demikian tidak sesuai dengan gaya hidup para pegawai VOC tersebut, sehingga mengakibatkan tingkat korupsi yang begitu tinggi. Dengan demikian, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah terjadinya korupsi pada masa VOC dikarenakan praktek perdagangan yang curang dan bersekongkol untuk melakukan korupsi, serta dipengaruhi juga dengan minimnya gaji karyawan VOC sehingga mengakibatkan tingkat korupsi yang begitu tinggi pada saat itu. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, itu tadi terkait dengan korupsi yang terjadi pada masa VOC. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu korupsi masa penjajahan Belanda. Warisan budaya korupsi pada zaman VOC dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, menurut Ong Hock Ham dalam bukunya Politik Korupsi dan Budaya Korupsi di Zaman Belanda, dapat ditelusuri dengan munculnya istilah terminologi kata balance. Adanya istilah kata balance ini merupakan salah satu modus operandi korupsi pada zaman Belanda. Kata balance ini digunakan pada masa Belanda untuk mempengaruhi kebijakan dalam kepentingan yang bersifat menguntungkan pribadi atau orang tertentu. Selain itu juga, korupsi pada zaman Belanda dapat dilihat dari adanya kebijakan tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap warga pribumi Indonesia. Dalam hal ini, warga pribumi Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman komoditi guna untuk memenuhi kebutuhan pasar ekonomi seperti kopi, teh, nila, dan cabai. Hal tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda yang berisikan bahwa petani pribumi wajib menanam sepertiga dari sawah mereka untuk ditanami komoditi
yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Komoditi itu seperti kopi, teh, nila, dan cabai yang akan digunakan untuk pasar ekonomi. Namun pada kenyataannya, petani Indonesia tersebut harus menanam 2/3 tanahnya untuk ditanam tanaman komoditi yang untuk dipasarkan di pasar Eropa. Hal tersebut tentunya telah memberi keuntungan kepada pemerintah Hindia Belanda dan para pengawas keputusan pemerintah Hindia Belanda tersebut, membiarkan praktek itu berjalan secara terus-menerus. Hal demikian dilakukan karena pengawasan yang diutus oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut tentunya mendapat bagian yang tidak sedikit dari persekongkolan mereka berdua. Sehingga perbuatan ini telah menjadi budaya bagi pemerintah Hindia Belanda. Itulah korupsi yang terjadi pada saat penjajahan Belanda yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu korupsi masa penjajahan Jepang. Setelah Indonesia dijajah dengan korupsi melalui Belanda pada zamannya, maka sekarang pada korupsi yang terjadi di Indonesia tetap berjalan pada masa Jepang. Jepang yang menganggap Indonesia sebagai medan peperangan mengakibatkan semua yang ada di Indonesia, baik alam, manusia, digunakan untuk kepentingan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, yang mana minyak tanah yang dibutuhkan oleh tentara Jepang langka, sehingga tentara Jepang menyuruh dan memaksa rakyat Indonesia untuk menanam pohon dengan jarak-jarak jauh dengan tujuan untuk kepentingan penerangan tentara Jepang. Pada masa itu, Jepang tidak memikirkan tentang ekonomi rakyat pribumi, melainkan hanya berorientasi pada perang di kawasan Asia saja, sehingga rakyat pribumi Indonesia mengalami penderitaan. Jadi di sini oleh Jepang ini seluruh kekayaan yang ada di Indonesia, baik alam maupun manusianya, itu digunakan untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan korupsi pada masa penjajahan Jepang. Untuk selanjutnya yaitu korupsi pada masa Orde Lama. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan tugas Paran, terlebih dahulu saya paparkan bahwa pada masa Orde Lama korupsi juga terjadi pada pemerintahan Indonesia di Indonesia itu sendiri pada masa pemerintahan Soekarno, di mana pada era itu banyak kasus-kasus korupsi, sehingga pada saat itu pemerintah membentuk Badan Pemberantasan Korupsi yang tercatat sebanyak 2 kali, yaitu Paran dan Koperasi Budhi. Paran merupakan singkatan dari Panitia Rotoling Aparatur Negara yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Keadaan Berbahaya yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Adapun salah satu tugas dari Paran adalah agar para pejabat pemerintah mengisi formulir. Namun,
pada kenyataannya peran atau badan pemberantas korupsi tersebut banyak diberi ruang geraknya, sehingga formulir tersebut langsung diserahkan kepada presiden, tidak lagi kepada peran atau tidak melalui peran. Dengan demikian muncul gerakan agar formulir tersebut langsung diserahkan ke presiden. Maka tidak menutup kemungkinan akan susah mengetahui pemerintahan yang telah melakukan korupsi atau tidak, dikarenakan laporannya tidak melalui badan yang berwenang, seperti dalam hal ini peran. Karena laporan tersebut langsung ditunjuk kepada presiden. Baiklah, itu tadi terjadinya korupsi pada masa Orde Lama, yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa badan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi terjadinya tindak pidana korupsi tidak digunakan perannya. Dengan kata lain, seluruh laporan diserahkan kepada presiden tanpa melalui peran atau panitia rotoling aparatur negara yang berperan untuk mengisi formulir terkait dengan pemerintahan di Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu baiklah, itu tadi materi terkait dengan sejarah korupsi yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, khususnya untuk saya sendiri. Dan dalam hal ini juga saya tidak ada berniat untuk menjatuhkan salah satu pihak, karena yang saya sampaikan sesuai dengan materi yang saya dapatkan dari berbagai narasumber. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.